Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang membersihkan throttle body pada unit mobil Honda Freed ya. Sekaligus nanti akan berbagi trik dan cara bagaimana setting idle learning throttle body ya, tanpa menggunakan scanner, atau idle learning throttle body secara manual ya. Sebagai langkah awal, kita akan lepas baut-baut dan selang-selang yang menempel di bagian throttle body ya. Bautnya berjumlah 4 biji menggunakan mata kunci shock 12. Begitu juga dengan selang-selangnya, selang air yang dari radiator, selang katup valve yang dari manifold dan dari kanister. Begitu juga selang-selang yang berhubungan dengan PCV, dilepaskan semuanya. Setelah baut, selang-selangnya sama soket-soket kabelnya terlepas, kemudian kita angkat keluar throttle bodinya ya. Terlihat itu kotorannya tebal ya, rapat. Celah-celah pinggiran koin atau gobangannya itu rapat ya, terhalang sama kotoran. Nanti bisa dibedakan ya kondisi TB sebelum dibersihkan dan setelah dibersihkan ya. Nanti ketika dibersihkan akan timbul celah yang kelihatan. Kita semprot menggunakan foam atau busa engine cleaner ya, atau carbon cleaner ya. Kita semprot rata bagian-bagian sekitar koinnya sampai tertutup semuanya. Kemudian kita biarkan beberapa saat agar foam atau engine conditionernya itu bereaksi ya, untuk melarutkan atau melunturkan kerak-kerak yang nempel. Setelah beberapa saat ya, busa atau foam engine conditionernya bereaksi melarutkan, melunturkan kerak-keraknya. Kemudian kita juga gosok menggunakan sikat gigi ya, jangan pakai sikat kawat. Dilap juga dengan tisu agar terangkat kotorannya ya. Kemudian kita ulang kembali ya penyemprotan, jadi biar benar-benar bersih. Setelah throttle bodinya dibersihkan, baik dari sisi bagian belakang atau bagian dalam sama bagian luarnya ya, tuh sudah terlihat bersih ya. Maka nanti kita akan cek ya, koin atau gobangannya. Kita terawang ya, akan terlihat ini tuh, lihat. Nah tuh, ini gobangannya ada celah renggang banget ya. Nah itu di gobangan itu, koinnya tuh itu ada celah renggang banget. Nah celah ini tadinya rapat karena ada kotoran atau residu yang menumpuk di situ. Tapi setelah dibersihkan dan residu atau kotoran yang telah hilang, maka dia akan menghasilkan celah di antara koin itu ya, koin throttle body ya. Nah celah ini ketika nanti dipasang dan mobil kemudian dihidupkan, pasti reaksinya atau hasilnya adalah gas mobil idle-nya akan tinggi atau ngebandang ya, akan ngebandang.
ini bisa kita pastikan ya, soalnya itu ada celah renggang banget ya, itu sama aja RPM sekitaran 2000 ya kalau nanti mesin dihidupkan. Tapi nanti kita akan pakai cara atau trik bagaimana mereset idle running throttle body Honda tanpa menggunakan alat scanner alias secara manual. Oke, nanti akan saya beritahukan bagaimana cara dan triknya. Jadi siapapun pemilik ataupun bagi pemula mekanik bisa mencobanya dengan hasil yang maksimal. Lanjut. Baik sobat YouTube semuanya, lanjutnya kita akan pasang kembali throttle body yang setelah dibersihkan ya. Dan ini masih terlihat jelas itu ada celah atau renggang di koinnya atau gobangannya. Nah, celah atau renggang ini nanti akan menyebabkan gas ini akan tinggi atau ngayun ya, atau ngebandang ya. Nanti kita akan coba pasang, kemudian kita scan secara manual tanpa menggunakan alat scanner. Oke, kita lanjut. Throttle bodinya terpasang, kemudian rumah filternya juga dipasang ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan pasang ini kepala aki yang min atau crown ya. Kita pasang, kita kencangkan dulu botnya. Setelah terpasang, kita akan lakukan scan manual atau reset manual tanpa menggunakan scanner. Sekarang kita akan menuju ke dalam mobil. Kita akan coba reset manual dengan langkah seperti ini. Untuk langkah pertama mereset manual setelah servis throttle body pada mobil Honda, mobil Suzuki R3, mobil merek Toyota, Daihatsu, sudah saya lakukan dengan cara seperti ini, berhasil terus ya setelah servis throttle body, setelah dipasang tanpa gasnya tinggi atau ngebandang. Pertama adalah yang kita lakukan begini, pastikan ini metiknya ke posisi P ya. Kita kontak aja nih, kita kontak posisi on. Nah begini ya. Lalu pedal gas kita mainkan, kocok 1 2 3. Nah kemudian kontak ini kita matikan lagi. Nah matikan lagi, kita cabut lagi, terus ulangi lagi ya, kontak lagi, injek gas lagi bawahnya, 1 2 3 sampai mentok ya injeknya. Terus kita lepas, terus kita matikan lagi kunci kontaknya, terus kita ke depan lagi, cabut kepala aki. Ini kepala aki ini kita lepaskan kembali, yang min ya, yang kepala yang min dilepaskan, kita biarkan kurang lebih 30 detik. Terus lampu-lampu lampu sen, lampu besar kita nyalakan dengan tujuan untuk menghapus data-data atau nge-flashing data memori yang ada di ECU. Nah, lampu besar kita nyalakan ya, lampu besar kita nyalakan. Ini aki udah dilepas jadi nggak nyala ya lampunya. Terus lampu sen kita nyalakan juga, terus lampu pedal rem kita injak ya, kira-kira 30 detik. Ini tujuannya untuk mereset atau mengosongkan memori ECU ya, biar nanti ECU-nya kembali normal lagi dengan memposisikan throttle atau koin throttle bodinya menjadi rapat kembali ya. Baik, setelah cukup 30 detik kita matikan lampu sen, terus kita pasang lagi kepala akinya.
Sekarang kita akan coba hidupkan mesinnya. Oke, sekarang posisinya udah mati, kita on-kan kembali ya, baru kita starter. Ini lihat RPM tuh ya, RPM nggak tinggi ya, ini karena temperatur masih biru, masih dingin, dia RPM di atas angka 1 atau 1100. Nanti kira-kira mungkin sekitar hidup 5 menit dia akan turun kembali normal di bawah angka 1 atau kisaran sekitar 900. Tuh lihat tuh, makin turun pada angka 1. Kita tunggu beberapa saat lagi sampai lampu temperatur yang berwarna biru mati, sama garis RPM-nya stabil, turun lagi ya. Ini karena mesin masih dingin, jadi dia butuh waktu beberapa saat untuk menaikkan temperatur mesinnya. Tapi yang jelas ini ya, jadi jarum grafik daripada RPM ini stabil ya, nggak ngebandang, nggak tinggi ya, nggak tinggi RPM-nya setelah pembongkaran katup throttle body ya. Ini cara ini bisa dilakukan pada mobil Toyota, Suzuki, Daihatsu. Kalau untuk Nissan sudah pernah saya coba, nggak berhasil ya. Nissan ada trik atau cara tersendiri ketika idle running throttle body setelah dilakukan pembersihan atau servis ya. Gas. Nah tuh, oke sobat YouTube semuanya, ternyata berhasil ya. Reset manual setelah servis throttle body yang kita lakukan pada mobil Honda ya, mobil Honda Freed. Kemarin udah saya coba Mobilio sama Yaris juga sama seperti itu ya, hasilnya berhasil ya, tanpa menggunakan scanner. Ternyata learning idle untuk throttle body yang menggunakan ETCS atau electrical throttle body ya, itu bisa dilakukan secara manual. Lihat tuh, sekarang udah normal grafik daripada jarum RPM. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.